Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nurul. Kami dari kelompok 3 dengan topik implementasi sistem keamanan rumah pintar berbasis IoT dan juga ISP 32. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kenalkan saya Antar Fatimah Laksono dari Kapal 155. Boleh dulu. Perkenalkan nama saya Udaul ASO Rizal dengan NIM akhir 102. Kenalkan nama saya Muhammad Habibie Wibisono dengan NIM belakang 138. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasmir Bani Firdaus dengan NIM akhir 157. Dan saya Pierre Valkyrie dengan NIM akhir 152. Oke, jadi ini di sini ada latar belakang dari proyek yang kita kerjakan ya. Jadi perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT ini telah mendorong terciptanya konsep smart home yang mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi rumah. Sistem keamanan ini konvensional yang masih menggunakan kunci mekanis memiliki berbagai keterbatasan, seperti tidak dapat dipantau secara real time dan lebih rentan terhadap upaya pembobolan. Nah, oleh karena itu, proyek kita ini mengembangkan sebuah prototipe sistem keamanan rumah berbasis ESP32 yang mengintegrasikan autentikasi PIN, deteksi gerakan, otomatisasi pencahayaan, serta pemantauan jarak jauh menggunakan platform Blink. Untuk rumusan nomor satu, ada yang pertama, bagaimana merancang dan membangun prototipe sistem keamanan rumah berbasis microcontroller ESP32. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem autentikasi menggunakan KeyPen 4x4 untuk mengontrol akses pintu via motor servo. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun sistem deteksi intrusi menggunakan sensor PIR yang terintegrasi dengan alarm buzzer dan notifikasi real time. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan sensor LDR untuk otomatisasi lampu rumah berdasarkan intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Lalu yang kelima, bagaimana merancang antarmuka pemantauan dan pengendalian jarak jauh menggunakan platform IoT Blink. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan yang pertama itu adalah untuk menghasilkan prototipe smart home security yang fungsional dan terhubung dengan internet menggunakan ESP32. Yang kedua, ada meningkatkan lapisan keamanan fisik pintu masuk melalui mekanisme autentikasi digital berbasis PIN. Lalu yang ketiga, menciptakan sistem peringatan dini otomatis yang mampu membunyikan alarm dan mengirimkan rekam jejak atau log ke smartphone pengguna saat terdeteksi pergerakan ilegal. Lalu yang keempat, mengaplikasikan konsep efisiensi daya pada rumah melalui otomatisasi lampu yang beradaptasi dengan kondisi pencahayaan sekitar. Landasan teorinya ini adalah konsep IoT. IoT merupakan konsep di mana sebuah objek-objek fisik dilengkapi dengan sebuah sensor, software, dan teknologi lainnya, dengan tujuan untuk menghubungkan dan bertukar data antara perangkat dan sistem lain melalui internet. Sensor yang digunakan, sistem ini menggunakan beberapa komponen utama yang saling mendukung ESP32, berfungsi sebagai pengendali, sensor PIR, pendeteksi gerakan, sensor LDR mengatur lampu berdasarkan kondisi cahaya, keypad 4x4 digunakan untuk memasukkan PIN, lalu motor servo untuk menggerakkan kunci pintu, dan buzzer memberikan peringatan suara saat kondisi tertentu terdeteksi. Platform cloud yang kita gunakan ini adalah platform CloudLink IoT. Karena Blink ini memungkinkan pembuatan dashboard dengan berbagai widget seperti terminal log, switch, display value yang terhubung ke pin virtual microcontroller yaitu V0, V1, V2, V3, dan kabel. Nah, di sini ada perancangan sistemnya, ada diagram bloknya. Di sini sistem dibagi menjadi tiga bagian, yaitu input, proses, dan output. Dari bagian inputnya ini ada menerima data dari sensor LDR, sensor PIR, keypad, serta aplikasi Blink. Data tersebut kemudian diproses oleh ESP32 untuk menjalankan fungsi sistem seperti memeriksa PIN dan mengendalikan perangkat. Setelah itu, bagian output menjalankan aksi seperti menggerakkan servo, menyalakan LED, atau buzzer, serta mengirimkan satu sistem ke dashboard Blink. Ya, masuk ke perancangan sistem. Di sini ada penjelasan tentang hardware dan software yang dipakai. Pertama, hardware. Sini kita memang perangkat keras pada sistem ini, yaitu ESP32 sebagai controller utama yang menghubungkan seluruh sensor dan aktuator. Lalu ada sensor LDR yang digunakan untuk membaca intensitas cahaya, sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, lalu ada modul keypad 4x4 sebagai media memasukkan PIN, lalu ada aktuator motor servo sebagai pengunci pintu dan pembuka, lalu ada LED sebagai lampu otomatis dan buzzer sebagai alarm. Semua komponen dihubungkan ke ESP32 melalui pin GPIO sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu di software kita menggunakan perangkat lunak eh, untuk mengatur cara kerja seluruh komponen sistem. Program pada ESP32 ini membaca data dari sensor, lalu memeriksa pin yang dimasukkan oleh keypad, lalu mengendalikan servo, LED, dan buzzer sesuai kondisi yang terjadi. Setelah itu, data dan status sistem juga dikirim ke Blink agar pengguna dapat memantau dan mengontrol sistem melalui internet. Next. Perancangan sistem ini alur pengiriman data ke cloud. Pertama itu proses dimulai saat ESP32 terhubung ke server. Blink menggunakan auth token yang telah disimpan dalam program. Setelah koneksi berhasil, ESP32 secara berkala mengirimkan data dari sensor LDR ke dashboard setiap 3 detik. Jika terjadi kondisi tertentu seperti PIN berhasil dimasukkan, 3 kali salah masukkan PIN, atau sensor PIR mendeteksi gerakan, sistem akan langsung mengirimkan notifikasi ke terminal pada Blink. Pengguna juga dapat mengubah metode security melalui aplikasi Blink. Kemudian ESP32 akan menerima perintah tersebut dan memperbarui status sistem sesuai kondisi terbaru. Next. Masuk ke dalam implementasinya. Ini ada screenshot rangkaian di mana prototipe sistem keamanan rumah pintar dibangun menggunakan simulasi walkway.
Otak utama dari sistem ini adalah microcontroller ESP32 yang terhubung dengan 5 komponen utama. Pertama modul keypad 4x4 sebagai modul input pin, lalu yang kedua ada sensor peer untuk mendeteksi gerakan, lalu yang ketiga ada sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, keempat ada aktuator motor servo sebagai aktuator pengunci pintu dan pembuka, lalu ada LED dan buzzer sebagai indikator output. Selanjutnya adalah skema wiring. Dalam keypad 4x4 digunakan input digital yang menggunakan pin 2, 4, 5, 15, 16, 17, 18, dan 19. Untuk sensor peer menggunakan input digital pin 14, sensor LDR input analog dengan pin 34, motor servo menggunakan pin 13 dengan output PWM, LED kuning menggunakan pin 27 dengan keterangan output digital, buzzer menggunakan pin 12 dengan output digital, dan power in out menggunakan 5 volt dan ground dengan keterangan daya dan ground. Oke, next. Selanjutnya adalah penjelasan kode dari cuplikan-cuplikan yang penting saja. Dalam bagian logika non-blocking untuk sensor LDR, sistem menggunakan fungsi milih sebagai timer di latar belakang untuk mengirim data intensitas cahaya ke blink setiap 3 detik. Penggunaan penggunaan milih menggantikan fungsi delay, karena itulah ketika program dieksekusi program menjadi bersifat non-blocking, tidak membekukan pembacaan input keypad secara real time. Selanjutnya adalah logika autentikasi dan brute force protection. Sistem mencocokkan string input dari keyboard dengan data pin yang telah disimpan, seperti pin 1155 untuk penghuni bernama Atar. Jika input salah sebanyak 3 kali, maka sistem akan mengaktifkan mekanisme lockdown sementara, serta menyalakan sirine atau buzzer, dan mengirimkan log peringatan ke dashboard Blink. Oke, next. Selanjutnya, dalam dashboard tampilan monitoring, pemantauan sistem dilakukan melalui platform Blink, sehingga pengguna dapat melihat kondisi rumah dan mengontrol sistem dari jarak jauh. Dashboard terdiri dari switch untuk mengubah mode security, value display yang menunjukkan status sistem secara langsung, serta terminal yang menampilkan riwayat akses pintu dan pesan peringatan jika terjadi aktivitas yang mencurigakan. Ya, selanjutnya. Sini ada beberapa uji coba dan penjelasannya. Yang uji coba pertama adalah uji coba otomatis pencahayaan atau LDR. Hasilnya pembacaan analog atau analog read turun dari angka 2000. Sehingga ESP32 merespon dengan memberikan nilai high pada GPIO 27. Sehingga LED kuning menyala secara otomatis. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada uji coba akses pintu, keypad, dan servo. Hasil servo memvalidasi pin, menampilkan pesan akses pintu atau masuk pada terminal blink dan motor servo bergerak ke sudut 90 derajat sampai 3 detik sebelum kembali ke kunci otomatis di posisi 0 derajat. Ya, selanjutnya. Dan uji coba terakhir adalah uji coba deteksi intrusi menggunakan peer dan blink. Hasil sensor peer mengirimkan high ke ESP32. Sistem secara instan menyalakan buzzer sebagai sirine dan mengirimkan teks peringatan bahaya ke log terminal pengguna pada aplikasi blink. Oke, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada subsistem pencahayaan otomatis atau LRD. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor LDR membaca intensitas cahaya dengan stabil menggunakan batas threshold 2000. Saat nilai LDR berada di bawah batas tersebut atau kondisi gelap, ESP32 langsung mengaktifkan LED melalui GPIO 27 sehingga fungsi lampu otomatis berjalan dengan baik. Yang kedua ini ada subsistem akses pintu, yaitu keypad dan servo. Pengujian menunjukkan bahwa keypad dapat membaca setiap pin dengan akurat tanpa gangguan bouncing. Jika pengguna salah memasukkan pin sebanyak 3 kali, sistem akan mengaktifkan lockdown dan menyalakan alarm, sehingga dapat membantu mencegah percobaan akses secara brute force. Yang ketiga itu ada subsistem telemetri dan kontrol cloud. Komunikasi dua arah antara ESP32 dan Blink berjalan dengan baik dengan rata-rata latensi sekitar 113 ms. Penggunaan fungsi millisecond sebagai pengganti delay juga membuat koneksi tetap responsif dan mencegah terjadinya antrian data saat sistem berjalan. Kemudian ini ada perbandingan hasil dengan tujuan awal. Berdasarkan hasil simulasi dan pengujian, sistem dapat menjalankan semua fungsi sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. ESP32 berhasil mengendalikan seluruh sensor dan aktuator serta tetap terhubung dengan Blink. Fitur autentikasi menggunakan keypad juga bekerja dengan baik termasuk sistem lockdown setelah 3 kali kesalahan PIN. Selain itu, sensor peer mampu mendeteksi adanya gerakan dan mengirimkan notifikasi ke Blink. Sedangkan sensor LDR dapat menyalakan lampu secara otomatis saat kondisi sekitar mulai gelap. Kemudian kendala dan solusinya. Jadi selama pengembangan sistem terdapat beberapa kendala yang muncul saat proses simulasi. Salah satunya adalah koneksi antara ESP32 dan Blink yang terkadang mengalami sedikit keterlambatan akibat jaringan walkway guest yang kurang stabil. Untuk mengatasinya, fungsi Blink *run buka kurung tutup kurung ditempatkan di awal loop agar komunikasi dengan server selalu diprioritaskan. Selain itu, penggunaan delay 3000 ketika server membuka pintu membuat ESP32 tidak dapat memproses sensor lain selama beberapa detik. Meskipun tidak memengaruhi fungsi utama pada prototipe ini, hal tersebut tetap menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki pada pengembangan berikutnya. Kesimpulan akhirnya,
Berdasarkan hasil perancangan, pembuatan program, dan pengujian simulasi yang telah dilakukan, prototipe Smart Home Security System berbasis ESP32 berhasil diimplementasikan dan dapat beroperasi dengan baik melalui platform Walkway. Sistem mampu menjalankan fungsi utama sesuai dengan rancangan, mulai dari membaca data sensor hingga mengendalikan aktuator. Selain itu, penggunaan keypad matriks 4x4 sebagai lapisan autentikasi utama juga terbukti bekerja dengan baik dalam mengamankan akses ke sistem. Rekomendasi pengembangan lebih lanjutnya. Jadi meskipun prototipe Smart Home Security ini telah berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan awal, masih terdapat beberapa ruang untuk eskalasi dan penyempurnaan agar sistem menjadi lebih tangguh atau robust dan siap diimplementasikan pada kondisi nyata. Berikut adalah rekomendasi pengembangan lebih lanjut. Yang pertama adalah penerapan autentikasi multifaktor atau MFA. Untuk meningkatkan lapisan keamanan akses fisik, sistem autentikasi berbasis PIN atau keypad dapat digabungkan dengan sensor biometrik seperti fingerprint scanner atau modul RFID/NFC. Hal ini akan mencegah pembobolan jika PIN pengguna bocor atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua adalah keamanan data dan kriptografi. Pada pengembangan selanjutnya, data PIN sebaiknya tidak ditanam langsung atau hard-coded dalam bentuk plain text di dalam kode microcontroller. Disarankan untuk menggunakan algoritma hashing seperti SHA-256 dan menyimpan kredensial tersebut di dalam memori non-volatile atau EEPROM/SPI-FFS agar data tidak mudah diretas meskipun firmware diekstrak. Dan yang ketiga dan yang terakhir, integrasi modul kamera atau visual logging. Sistem saat ini hanya mengandalkan log berbasis teks. Penggunaan microcontroller dengan dukungan kamera seperti ESP32 Cam sangat direkomendasikan. Dengan fitur ini, sistem dapat secara otomatis mengambil gambar atau snapshot wajah pelaku ketika sensor peer mendeteksi pergerakan ilegal atau ketika terjadi indikasi brute force PIN, lalu mengirimkannya langsung ke smartphone pengguna. Kemudian selanjutnya adalah sistem catu daya cadangan atau UPS mini. Kerentanan utama dari sistem keamanan berbasis IoT adalah ketergantungan pada aliran listrik PLN. Disarankan untuk menambahkan modul Battery Management System atau BMS dengan baterai lithium ion 18650 sebagai Uninterruptible Power Supply atau UPS. Dengan demikian, sistem alarm dan pengunci pintu akan tetap aktif meskipun aliran listrik rumah diputus secara sengaja oleh penyusup. Yang kedua, ada notifikasi multiplatform terdesentralisasi. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu aplikasi pihak ketiga atau Blink, dan memastikan pesan darurat segera terbaca, sistem notifikasi dapat diekspansi menggunakan protokol API untuk mengirimkan peringatan pembobolan langsung ke platform pesan instan seperti bot Telegram ataupun WhatsApp. Saya kembalikan lagi ke Mas Atar. Baik, terima kasih. Boleh, silakan kita langsung lanjut ke simulasinya. Ya, baik. Di sini simulasinya karena sudah boleh di play dulu ya. Ya, seperti bisa dilihat saat device ini atau aplikasi ESP ini sudah di play, dia akan masuk ke Blink-nya. Dan ketika dia sudah masuk, itu akan ada tulisan seperti berhasil connect ataupun connection success. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, maka user atau penghuninya ini sudah bisa memasukkan, pertama kita masukin keypad-nya dulu ataupun link pad-nya. Boleh dimasukin 1155 atau 138 boleh, nggak apa-apa. Nah, ketika sudah masuk, maka servo akan terbuka dan dia akan masuk. Coba buka Blink-nya. Ya, terminalnya sudah masuk yang bernama Habibi. Akses masuknya sudah teridentifikasi, yaitu masuk ke dalam rumah. Nah, boleh balik lagi ke Walkway. Nah, ketika di Walkway, kita bisa setting LDR-nya. Boleh di LDR-nya dilihat. Nah, ini kan dalam waktu kondisi dia sudah malam, karena device-nya itu di bawah 2000. Coba ke kiri, dikekiriin. Ya. Nah, dia akan mati karena lebih dari 2000. Bisa dilihat di bawah situ, itu akan lebih dari 2000, yaitu ada 2700 sekian. Nah, ketika cahayanya itu di lebih dari 2000, berarti lampunya ini akan mati. Tapi ketika cahayanya itu di bawah 2000, maka cahaya menerbitkan atau membawahkan ini tuh sedang gelap, jadi cahayanya akan nyala. Boleh lanjut ke peer-nya. Nah, peer-nya ini disimulasikan kegerakannya. Nah, ini adalah contoh ketika ada instruksi pergerakan, maka dia akan masuk ke buzzer. Buzzernya akan ada suara, masuk ke Blink-nya. Nah, di Blink-nya juga ada pergerakan di dalam rumah itu. Kembalikan lagi ke Walkway. Nah, coba masukin keypad-nya ngasal aja, coba sampai 3 kali. Gimana itu? Nah, ini peringatan 1, peringatan 2,
Nah, ini peringatan 3. Ketika peringatan 3, dia akan melockdown atau mengunci seluruh sistem dan juga menyalakan buzzer dan dia akan mengeluarkan suara dan juga balik ke blinknya coba. Nah, di blink juga akan tercatat bahwasanya ada seseorang yang membobol atau yang membrute force terminalnya ataupun keypadnya sebanyak 3 kali. Mode security itu di mode security kan ada on off. Nah, ketika dia on, mode alarmnya itu harusnya berganti menjadi mode alarm. Nah, bisa dilihat bahwasanya statusnya itu menjadi mode alarm aktif. Nah, mode alarm aktif ini ketika pergerakan dari peer-nya itu atau sensor geraknya tadi kita mainkan, dia tidak akan mengeluarkan suara. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 3. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuruda.